Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullah alaihi wa qad fasalla lakum ma harrama alaikum illa ma durirtum ilaihi wa in katsira la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmi inna rabbaka huwa alamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sedikit demi sedikit iman kita, dan kita berharap bahwa sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita ini sudah sempurna. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah bahas tentang Fakulu mimma dzikirasmullahu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu, maka makanlah, mimma dzikirasmullah, dari apa-apa yang disebutkan nama Allah. Dan ayat ini bukan sekedar peringatan tentang masalah berhati-hati, masalah makanan. Bahkan ayat ini disambung terus sampai ayat yang ke-119, kemudian 120 dan 121. Nggih. Sampai 121, sampai bab terakhir.
ini tentang bagaimana menjaga diri dari masalah apa yang dimakan. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo sami-sami kita merenungkan. Sama-sama kita merenungkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Innallah sak teman-teman ini Gusti Allah yuhibbu niku cinta, mencintai. Gusti Allah itu mencintai kepada siapa? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi, yaitu orang-orang yang berperang di jalannya. Orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, berbaris, dengan berbaris yang rapi, yang lurus, ka'annahum bunyanum marsus, sehingga barisan itu seperti bangunan yang rapi, sing kokoh, sing rapi. Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita ini membuat perubahan dalam komunitas. Kita harus berpikir bagaimana menjadikan di sekitar kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai komitmen untuk menghidupkan Islam. Kenapa? Nah, monggo saat ini kita bahas. Kita bahas tentang wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smulllahu alaihi wa qad fasalla lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Wa ma lakum, maka kenapa kalian tidak kalian alla ta'kulu, untuk tidak memakan mimma dzukira smullah, apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah, alaihi, atasnya, maksudnya atas ketika menyembelih, memotong, menyembelih, kemudian memasak untuk menyiapkan. Maka yang harus kita pahami bahwa orang-orang yang beriman ini ketika mereka itu mempersiapkan makanannya, yang pertama-tama orang-orang beriman ini akan menjaga kebersihan, kesucian dari masalah dohir batinnya. Dohir batinnya bagaimana? Cara mencarinya itu bagaimana harus jelas.
Tapi kalau orang kafir, oh gak peduli. Orang kafir gak peduli. Sing penting ana sing dimakan. Orang yang ingkar itu begitu. Tapi orang beriman sejak mencari batinnya ini sudah disucikan. Kemudian bagaimana ketika memotong? Kalau tidak memotong sendiri, maka orang beriman ini mencari yang sesuai dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika orang beriman ini mengetahui mau beli ayam di sana, di mana? Di pasar ini. Ternyata di sana itu pedagangnya tidak berhati-hati. Mereka mempekerjakan pemabuk untuk memotong ayam sampai berseni. Ini bukan orang beriman, bahkan orang ingkar. Sehingga mereka ini membunuh hewan ini dengan tanpa disebutkan nama Allah. Maka orang yang beriman setelah mengetahui hal ini, yang pertama kali man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran seperti ini, maka rubahlah, falyughayyir. Rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya bagaimana? Loh, kalau kamu tahu gitu, langsung tangani. Tangani itu maksudnya bagaimana? Hentikan yang seperti itu, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, kenapa? Karena ini akan menyangkut dengan dengan masyarakat. Siapapun orang yang memakan nanti ini, apabila orang ini memakan lupa tidak baca bismillah, akan menjadi sumber daripada malapetaka. Kenapa? Karena barang yang haram ketika masuk ke dalam perut seorang anak Adam, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa nerakalah yang lebih berhak. Jadi lebih berhak masuk neraka. Artinya bagaimana? Loh, orang sih nggak paham kayak gini nih, seakan-akan itu hal remeh. Seakan-akan itu remeh. Padahal itu adalah masalah besar. Sampai berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ayat berturut-turut harus berhati-hati dengan makanan, apalagi di akhir zaman, kok ingat ini. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smallahu alaihi wa qad fasalla. Dan kenapa kalian tidak memakan apa-apa yang disebutkan nama Allah? Alaihi atasnya, wa qad fasalla lakum. Padahal sungguh telah fasolla niku napa? Fasal lakum kalian, maksudnya apa? Maksudnya telah dijelaskan sampai dijadikan pasal, ada pasal tentang makanan. Berapa kali ayat yang memerintahkan untuk berhati-hati terhadap masalah makan. Kenapa? Makan ini perintah Allah. Makan ini perintah Allah. Nah, kalau perintah Allah ini nggak berhati-hati, kita nggak berhati-hati, maka apa yang terjadi?
Waqad fasalla lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sungguh telah dijelaskan bagi kalian apa-apa harrama alaikum yang telah diharamkan atas kalian, illa kecuali ma turirtum, ketika kalian dalam keadaan darurat. Darurat niku terpaksa. Maksudnya terpaksa niku kenapa? Wis dalam keadaan wis iki lek saiki lek gak tak pangan. Ini umpamanya ada apa jenenge niku? Ada darah. Darah itu kan haram. Enggak. Darah itu haram. Terus ada darah satu-satunya makanan berupa darah. Ketika enggak saya makan, ini sebentar lagi saya akan mati. Maka ada dua pilihan ini. Ada dua pilihan. Ketika kita itu memilih memakan untuk mempertahankan hidup, maka kita ini sudah berada di jalan Allah. Dan ketika kita memilih untuk mati, itu pun kita berada di jalan Allah. Nah, artinya apa niki? Artinya dua hal ini menjadikan kita hidup atau menjadikan kita mati sama-sama di jalan Allah ketika kita berilmu. Lek gak duwe ilmu, meskipun kita ini berada di jalan Allah, ternyata kita tidak memperoleh apapun. Yang pentingnya ilmu nih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak akan membebankan beban yang menungso niku gak sanggup untuk memikulnya. Dan kita telah bahas tentang bagaimana menungso niku wau ada seseorang sama-sama duduk bersama, segala sesuatunya bersama, tetapi mereka ini berbeda dalam memperoleh pahala. Yang satu memperoleh pahala niku sampai sampai berjuta-juta. Seperti tanaman yang sebutir benih gandum, kemudian dari 7 butir satu butir gandum menjadikan 7 butir 7 napa ngarani 7 pohon kayak merang ini napa ngarani menjadikan 7 pohon. Nah, setiap pohon itu mempunyai 7 batang. Nah, setiap batang mempunyai 7 ranting dan setiap 7 ranting mempunyai 7 buah dan setiap buah. Lah ini perkalian seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala ibaratkan hanya bagi orang-orang yang berilmu, ngerti. Ketika kembali kepada mendapati kita itu melihat sesuatu itu mungkar, ketika kita tangani, maka pikiran kita kok lek dipangan wong iki, lek dimakan iki, sehingga agama kita ini akhirnya padam gara-gara satu orang sing gak ngurus napa jenenge agama.
gak ngurus agama sehingga menjadikan orang lain tadi ini napa jenenge masuk neraka. Dan orang yang berpikir loh iki sekali dia ini meskipun dia ini nggak langsung menangani masalah ini, kemudian fa'ilam yastati fabilisani, maka gak ngomong nang pelaku nih, ngomong nang wong liya. Hati-hati aja tuku dek kono. Hati-hati jangan beli di situ. Kenapa? Karena itu memotong ayam dengan cara yang tidak halal. Bahkan sing bagian motong itu pemabuk. Bagaimana orang mabuk bisa menyebutkan nama Allah? Disebarkan sehingga setiap kata-katanya yang menyebarkan tentang masalah ini ketika diketahui orang, ini menjadikan pahala yang ditanam tadi ini. Pahala yang ditanam menjadikan pahala jariah. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Apabila tidak mampu, wis dilakukan dhewe. Dengan hatinya wis gak katene gawe iku. Gak katene tuku dek ayam dek kono. Ono masalah-masalah ada jamuan di rumah kita mencari yang lebih sohe, yang lebih sahe, dengan cara bagaimana memotong ayam sendiri, kita potong sendiri, kemudian kita rumati nih kalau ngoroni napa, kita bersihkan, kita sesuaikan dengan syariat Islam sehingga ketika dimakan seseorang itu menjadikan mereka ini asbab hidayah. Ini perbedaan orang mukmin dengan orang ingkar niku. Kenapa? Karena ini bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana pikiran kita ini bagaimana menjadikan hidupnya agama. Ketika kita ini berpikir tentang masalah agama, berarti hal besar. Berarti hal yang besar, meskipun hanya satu orang. Meskipun hanya untuk satu orang. Contohnya, bismillah, saya akan berusaha membuat jamuan makan. Kita siapkan di rumah kita. Kita undang siapa? Satu orang saja. Dan kita paham kalau satu orang ini nanti bisa dapat hidayah, akan menjadikan anaknya, keturunannya, kemudian nanti generasi berikutnya. Lah ini yang dikatakan nopo jenenge pahala jariah yang sing gak terhingga. Hadirin yang dirahmati Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa inna katsiran la yadhilluna dan andai kata kalian itu mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti biahwaihim bi ghairi ilmin, mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Jadi ngaji ini penting, ngaji seperti ini penting. Tetapi setan ini menjadikan majelis-majelis ngaji sing perincian kayak ngeten iki, majelis mufassal, majelis yang memerinci tentang keilmuan ini, menjadikan orang itu males. Bahkan mereka ini ditutupi dengan majelis yang guyon. Tetapi majelis yang guyon kalau nggak ada ilmunya, koyo-koyo ono
Ono majelis tapi pulang-pulang nggak ada hasilnya. Pulang-pulang nggak ada hasilnya. Ini majelis gak mubarok, tetapi majelis yang berkah. Ciri-cirinya majelis mubarok ini kok. Majelis mubarok ciri-cirinya setan menjadikan hati kita ini tidak condong kepada majelis itu. Kenapa? Setan setan paham. So ini majelis yang mubarok, majelis yang terlihat oleh penduduk langit seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Paham setan, sehingga bagaimana menjadikan manusia ini terhalang dari majelis itu. Nah, ini salah satu kunci. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Dan apabila kalian itu mengikuti kebanyakan dari manusia yang mengikuti hawa nafsunya, layudilluna, sungguh kalian akan disesatkannya. Lamnya itu lam takkid, lam qasam. Layudilluna, kalian akan disesatkan. Artinya nopo? Setiap menungso niku wau mempunyai misi. Lek wong iman itu mempunyai misi menjadikan orang lain supaya masuk surga. Tapi orang yang tidak beriman mempunyai misi supaya orang lain itu juga masuk neraka. Itu pasti sudah itu. La yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmi. Maka inna rabbaka huwa a'lamu bil muqtadin. Inna sak teman-temane rabbaka, pangeranmu Gusti Allah niku wau a'lamu, mengetahui bil muqtadin. Bil muqtadin. Asal kata dari napa muqtadin niku? Aduun niku musuh. Musuh niku napa? Bil muqtadin, orang-orang yang bermusuhan. Sapa? Nah, saat ini terlihat ya napa bil muqtadin niku koyoke damai. Enggak. Dalam satu masyarakat, dalam satu komunitas itu terlihat koyok-koyok gano permusuhan. Tapi sesungguhnya di sana terjadi permusuhan yang besar, terjadi permusuhan yang hebat. Makanya ada dakwah namanya bilhal. Dakwah bilhal. Maksudnya bilhal niku napa? Mengkondisikan dengan diri, gawe serban, pakai gamis, jalan ke masjid, pulang pergi. Supaya apa? Supaya tersuasana. Satu orang saja. Dengan tujuan untuk menghidupkan dakwah bilhal. Maka orang lain akan melihat. Dua orang melihat, oh alhamdulillah, akhirnya pertanyaannya apa? Masjid di sana hidup, ada dan ada. Sopo? Ya satu orang itu akan menjadi asar, akan menjadi bekas sampai anak turun itu. Sehingga kebaikan satu orang yang bilhal, dakwah bilhal tadi ini tercatat, disaksikan oleh sak kampung, satu kampung. Sebaliknya ketika kita itu membiarkan jarnos urusane dhewe musola, ada masjid urusane wong masjid. Kita ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Sehingga apa yang kita laksanakan, modal kita berupa nafas
nafas kita ini yang kita pergunakan untuk sebagai modal hidup ini, yang seharusnya lek sampean niku duwe modal 1 juta sampean go nang pasar mulai iku mang gawe apa-apa malah rugi. Terus sampean getun mboten? Getun nek nang pasar kan dunia kok getun. Tapi masalah akhirat, nafas sampean yang terbuang sia-sia, sampean merasa gak getun, merasa gak ada masalah. Ini akan aneh. Nah, kenapa? Karena sampean nggak paham. Kenapa? Karena sampean menjadi orang-orang yang yajhalun. Yajhalun itu orang yang jahil, condong kepada kejahilan, kebodohan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin. Jadi kita ini senantiasa berperang dengan apa? Dengan keadaan tadi ini. Kalau kita ini tahu senantiasa berperang bagaimana? Berperang dengan kondisi tadi ini. Dakwah bilhal. Kemudian kita berusaha menjadikan alaikum bil jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ini perintah dari Rasulullah, alaikum bil jamaah. Kalian ini harus berjamaah. Artinya kita ini wajib mempunyai jamaah. Jamaah yang pertama yang harus kita pahami bahwa awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Oh, sholat jamaah, bikin jamaah sholat dulu. Sehingga umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Tidak ada yang selamat kecuali ahli sunnah wal jamaah. Bukan jamaah tahlil, bukan jamaah dibaan, bukan jamaah dingdong, bukan jamaah apapun, tapi jamaah sholat. Itu paham itu. Jamaah sholat didahulukan. Apabila tidak, maka alaikum bil jamaah ini tidak kanggu. Jadikan jamaah sholat dulu ini supaya apa? Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 hal yang senantiasa dalam keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan dalam jamaah. Jamaah apapun ini akan menjadi berkah. Jamaah apapun akan menjadi berkah. Ada jamaah apa? Ada jamaah sholat. Kemudian setelah sholat duduk dalam majelis zikir, jamaah zikir. Kemudian doa. Doa ini doa jamaah ada contohnya dari Rasulullah. Sekarang banyak orang sih gak melok doa iku kemenyek, kemelinti, gak duwe ilmu, seakan-akan dia paham. Sampeyan mengamini satu doa, mengamini doanya orang berilmu. Sampeyan nggak paham bahwa aminnya ini, amin orang doanya orang berilmu itu sing diterima sampeyan amini. Sampeyan kena mubarok, kena berkahi. Tapi seketika sampeyan koyok-koyoke paham terhadap doa. Padahal setiap satu sholat Allah kabulkan satu doa. Doa sampean wake tapi sampean gak ngerti, gak paham. Seakan-akan doa niku wis cukup pokoknya donga. Doa itu ono kuncinya, ada kuncinya, ada pintunya. Pintunya doa, kuncinya pintu. Jadi doa tadi ini ada contohnya harus sholawat. Apa wis ngerti ilmu niku? Gak tahu kok napa jenenge berjalan dalam kegelapan. Oh, Allah Maha tahu.
Allah ini maha tahu, Allah ini maha paham, maha segala keinginan hamba. Tapi Allah juga punya peraturan yang sudah baku, sing gak bisa dirubah. Sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, diamini para sahabat. Sahabat mendoakan teman-temannya, para sahabat yang lainnya, diamini oleh sahabat yang lainnya. Banyak ini riwayat-riwayat tentang masalah doa. Setelah sholat pun ada doa bersama ini. Ini dicontohkan agama itu seperti itu. Jadi tidak apa lek mari sholat moro berzikir sendiri-sendiri. Kemudian berdoa sendiri-sendiri seakan-akan diterima. Bukan saya mengatakan nggak diterima. Cuman itu hal-hal yang bodoh. Memilih hal yang bodoh. Kenapa sampean condong kepada ya jalun, kepada kebodohan? Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 3 hal yang pasti dalam keberkahan Allah. Yang pertama dalam jamaah, yang kedua dalam makan sahur. Sahur itu ada berkahnya. Yang ketiga sarit. Sarit itu ketika kita makan roti, ojo sampai gak dicelupno bukan saja kuah daging. Roti dimakan dengan air, dengan teh, dengan kopi, dengan apa saja dicelupno, itu jenenge sarit. Sarit itu jadi supaya nopo? Apa yang dimakan tadi ini menjadi berkah. Antara nopo jenenge niku tanah dan air, sumber daripada keberkahan niku napa? Dari tanah, gandum dan air jadi satu, akhirnya dimakan, itu jenenge sarit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa malakum Allah ta'kulu mimma dzukira rasmullah alaihi wa qad fasallalakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kalian tidak memakan apa yang dihalalkan oleh Allah? Sing selain yang dihalalkan itu menjadikan sampean dalam keadaan yang diharamkan itu dalam keadaan nopo tersesat, yudillu, sesat. Jadi bukan masalah sepele, masalah makanan itu bukan masalah sepele. Ini masalah besar. Dengan makanan sak kampung bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan makanan sak kampung bisa menjadi murtad. Itu pernah terjadi di zaman ada di kitab-kitab terdahulu, ada di kitab Ihya Ulumuddin, ada di kitab napa jeneng Al-Luma, ada di kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab orang-orang awal menceritakan tentang berhati-hati dengan makanan. Kalau tidak, artinya kita ini menempatkan diri kita dalam golongan orang-orang yang tersesat. Dengan adanya kita paham tentang ini masalah suasana permusuhan yang tidak tampak, batin tadi ini benar-benar menjaga supaya Islam ini gak mati. Minimal Islam ini saya hidupkan dari diri sendiri. Maka hasil daripada pahala tadi ini seperti satu butir gandum yang menjadikan berbuah 7 batang 7 ranting 7 anak ranting menjadi 7. Niki sampai menjadi napa jenenge
ping pitu kelipatan 7 tadi ini sampai berjuta-juta. Kenapa? Karena kefahaman daripada ilmu tadi ini. Makanya orang yang sholat mendapatkan 27 derajat. Tapi sholat dengan bersiwak lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Setelah bersiwak mempergunakan gamis lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bergamis. Kemudian berjenggot 70 rakaat lebih baik daripada tidak berjenggot. Kumisnya dipotong bukan dikerok. Itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa kumis yang dikerok. Bercelak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa celak. Bersorban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sorban. Pakai khuf niku kaos kaki dari kulit. Itu semuanya sunnah. Sehingga ketika kita ini mendirikan sholat dengan full sunnah, dengan penuh sunnah, pahalanya itu 70 kali. Jadi rokaatnya orang yang berilmu mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada sholatnya orang sak masjid tanpa ilmu. Harus dipahami. Makanya orang berilmu ini orang berilmu itu mati. Itu lebih berat. Orang yang berilmu itu lebih berat bagi setan daripada ibadahnya. Tidurnya orang berilmu itu lebih berat daripada ibadahnya seluruh orang di masjid tanpa ilmu. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon pun insyaallah untuk selanjutnya wazaru zahirul ismi batinan. Biarkanlah perbuatan dosa yang dohir dan batin. Innalladzina yaksibu, inna sak teman-temane alladzina yaiku wong-wong kang yaksibuna al ismi, orang yang kasab, yang mengusahakan, maksudnya isma, dosa. Sayyid zauna bima kanu yaktarifun. Orang yang mengusahakan dosa ini sayyid zauna, asal kata dari jaza itu balasan, maka mereka akan dibalas dengan yaktarifun itu napa ya? Korofani. Yaktarifun itu korofan itu ngelontok kulit nih, wow, dijoko kulit tok, agama dijoko kulit tok, malah ngelontok kulit. Nah, niki insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.